Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Sahabat religi, sahabat ceria, kembali lagi berjumpa dengan saya Fauzan Bakhtiar di podcast Ceria, Cerita Ilmu dan Agama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Dan sore hari ini saya juga sudah kedatangan tamu seperti biasanya. Beliau adalah Pak Solihin. Selamat sore Pak Solihin. Selamat sore, Pak Fauzan, Mas Fauzan. Selamat sore. Mungkin bisa disapa dulu ini sahabat ceria yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ceria, cerita Ilmu dan Agama. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen yang mudah-mudahan hari ini tetap bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan ceria begitu Pak Fauzan. Amin, amin, amin. Nah, sobat religi, sobat ceria, Pak Solihin ini adalah Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Sudah mulai kapan itu Pak menjadi Ketua Pokjaluh? Sejak tahun 2020. 2020 ya. Tahun terakhir nih. Tahun terakhir. Mudah-mudahan terpilih lagi ya Pak. Gantian, ada sukses. Gantian. Dan seperti tadi yang kita sampaikan, sore hari ini kita akan ngobrol tentang Lailatul Qadar. Langsung saja mungkin Pak Solihin bisa dijelaskan Lailatul Qadar itu apa sih itu Pak Solihin? Ya, terima kasih Pak Fauzan. Salah satu yang istimewa ya, di bulan Ramadan yang juga merupakan bulan istimewa karena Sayyidus Syuhur ya, bulan yang menjadi sayyidnya bulan-bulan selain bulan Ramadan itu adalah bulan Ramadan. Ada satu malam yang istimewa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Kemudian kalau ditanyakan apa sih itu Lailatul Qadar, itu kita merujuk pada firman Allah di dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Qadar Pak Fauzan. Di sana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Qadar atau Lailatul Qadar. Kemudian Allah bertanya sendiri, wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apa itu Lailatul Qadar? Nah, ini kan Allah bertanya ya. Karena umat Islam juga mestinya bertanya, apa itu Lailatul Qadar? Kemudian Allah bertanya sendiri juga menjawab sendiri. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kualitas Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu apabila kita hitung matematis kalau tidak keliru itu 83 tahun 4 bulan. 83 tahun ya. Belum tentu kita umurnya sampai 83 tahun ini Pak Solihin. Belum tentu ya. Maksudnya gini Pak, itu lebih baiknya itu lebih baik kualitas atau nilai ibadahnya atau gimana itu? Ya, tentunya nilai ibadahnya di sana dilipat gandakan. Tetapi bukan berarti kuantitasnya, maksudnya apabila kita sudah beribadah kemudian menjumpai Lailatul Qadar, kita sudah merasa beribadah selama 80 tahun. Ya. 80 tahun ya. Jadi nggak perlu ibadah lagi. Tidak lagi ibadah kan. Kalau dilihat kuantitas kan seperti itu ya. Betul. Yeah. Itu keutamaannya, maka disampaikan itu keutamaannya. Sehingga kita bisa memperoleh pahalanya itu dengan beribadah di satu malam itu apabila kita menjumpai itu setara ya? Dengan 1000 bulan. Tapi bukan berarti kita sudah melaksanakan 1000 bulan ya. Nanti ada asbabun nuzulnya kenapa surat ini diturunkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam beberapa kitab ya, itu juga Al-Qadar maknanya tidak cuma satu Pak Fauzan. Ya, tidak cuma satu ya. Jadi paling tidak ada 3 makna
Tiga makna arti. ya. Kalau Lailah itu kan malam ya. Mm-mm. Nah, kemudian Al-Qadar ini paling tidak ada 3 arti. Yang pertama asyaraf, berarti malam kemuliaan. Kemuliaan ya. Malam kemuliaan. Disebut asyaraf karena merujuk pada firman Allah juga bahwa Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Jadi Lailatul Qadar itu keutamaannya itu lebih baik ya, khairun daripada 1000 bulan, sehingga dikatakan sebagai malam yang sangat mulia. Ya. Di samping di sana juga malaikat turun, ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Di malam di malam Lailatul Qadar itu yang adanya di bulan Ramadan itu malaikat-malaikat itu turun, termasuk malaikat Jibril ke bumi. Ya. Kemudian makna yang ketiga adalah makna takdirul umur, jadi untuk menentukan urusan atau perkara. Ya. Jadi malam di mana Allah itu menentukan urusan perkara hamba-hambanya yang berlaku mulai Lailatul Qadar tahun itu sampai Lailatul Qadar tahun berikutnya. Ya, jadi misalnya bagaimana kesehatannya, bagaimana rezekinya, ya. Ini utangnya banyak apa tidak? Lunas apa belum? Kemudian mungkin yang belum punya jodoh, ya, itu bagaimana tahun depan dapat jodoh apa tidak? Sehingga sangat dianjurkan di malam Lailatul Qadar itu untuk memperbanyak berdoa, kemudian istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru 2 ya, Pak Fauzan. Nah, kemudian yang ketiga bermakna al-dhaik. Al-dhaik itu artinya sempit, ya. Kenapa malam Lailatul Qadar disebut malam yang sempit? Karena tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat itu banyak sekali yang turun di bumi itu, sehingga bisa dikatakan tidak ada bukah atau tempat kecuali di sana ada malaikat. Gitu ya. Iya, bahkan diceritakan bahwasanya malaikat itu apabila melebarkan sayapnya itu Penuh bumi ya? Luasnya adalah bainal masyriq wal maghrib, antara pemandang ke timur, sejauh mata memandang ke timur sampai ke barat, itu satu malaikat. Nah, sehingga saking banyaknya malaikat yang turun bersama dengan malaikat Jibril, ini lalu lintas langit dunia itu menjadi penuh. Ya. Jadi ternyata yang mudik ke bumi itu tidak hanya orang Jakarta, Bandung, tapi malaikat juga turun ya. Turun ke bumi, sehingga lalu lintas udara, lalu lintas langitnya itu penuh dengan malaikat. Nah, jadi itu paling tidak makna Al-Qadar yang ada di surat Al-Qadar. Terus gini Pak, kalau tadi dijelaskan sudah ya untuk Lailatul Qadar itu sendiri ya. Kemudian kira-kira kapan itu Pak untuk datangnya malam Lailatul Qadar? Apakah selama bulan Ramadan itu menjadi Lailatul Qadar semua atau bagaimana Pak? Ya. Tentang jatuhnya malam Lailatul Qadar memang ada beberapa hadis, ya. Tetapi yang umum dipegang oleh para ulama adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah kalau tidak keliru. Jadi taharrau Lailatul Qadri fil autari min asril awakhiri min syahri Ramadan. Ya, yang artinya carilah Lailatul Qadar pada tanggal ganjil. Ya. Tanggal ganjil ya. Dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Umumnya itu ya yang sering kita dengar itu. Iya. Tapi yang spesifik itu ada yang menyebutkan bahwa ada seorang sahabat bertanya lagi. Jadi setelah dijawab seperti itu tidak puas sahabat. Kemudian bertanya lagi. Kemudian Nabi itu sambil jengkel itu menjawab, ya, itu carilah di malam 27. Ya, tapi kita sebagai umat Islam ya harus tetap berusaha menggapainya dengan minimal itu di tanggal ganjil atau di 10 hari terakhir
di bulan Ramadan. Jadi untuk ketentuan pastinya itu belum, kita nggak tahu ya, nggak dikasih tahu ya. Iya. Itu sesuai dengan hadisnya, sesuai dengan hasar ya, yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah menyampaikan bahwasanya ada 6 perkara. Innallaha katama sitatan fi sitatin. Sesungguhnya Allah itu merahasiakan 6 perkara di dalam 6 perkara yang lain. Salah satunya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Katama Lailatul Qadri fi syahri Ramadan. Allah itu merahasiakan kapan jatuhnya atau terjadinya malam Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan. Biar kita ibadahnya itu semangat ya. Iya, Tidak gitu. cuma satu malam. Tapi yang jelas Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan Hanya ada di bulan Ramadan. Ramadan. Cuma nggak tahu kita apa tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 sampai akhir Ramadan itu mungkin saja ya. Hanya rambu-rambunya itu di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya, dan juga pernah ada sahabat bertanya Pak Fauzan. Nabi ditanya, ya Rasulullah, apakah bulan Ramadan, apa Lailatul Qadar adanya ketika Rasulullah masih ada, seperti itu. Dan Gitu. Rasulullah menjawab bahwasanya Lailatul Qadar itu sampai akhir zaman. Tiap bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Pokoknya asalkan kita menangi Ramadan ya kita masih berkesempatan untuk menggapai Lailatul Qadar. Terus gini Pak, kan tadi disampaikan di 10 hari terakhir, kira-kira ada tanda-tanda yang spesifik nggak kira-kira gitu? Oh ini malam Lailatul Qadar itu mungkin ini ya, kita nggak tahu sih pastinya ya, tapi kan adakah tanda-tanda khusus gitu? Kemarin saya baru saja membaca kitab. Dan saya kalau Ramadan kan ngaji. Yang saya baca adalah kitab Syahri Ramadan, kitab bulan Ramadan. Di sana menerangkan di antara tanda-tanda Lailatul Qadar. Di tanda-tanda itu ada di waktu subuhnya Lailatul Qadar. Ya. Jadi kalau malamnya itu Lailatul Qadar, biasanya subuhnya itu matahari tidak terlalu cerah. Gitu enggak. Kemudian malam Lailatul Qadar sampai pagi juga tidak terlalu dingin, juga tidak terlalu panas, hawanya sejuk. Kemudian matahari bersinar itu apa bahasanya ya, ramyang-ramyang atau karena apa? Karena disebutkan oleh hadis itu bahwasanya saat itu malaikat itu menjelang naik lagi ke langit, sehingga sebagian sinar matahari itu tertutup oleh sayapnya malaikat. Nah, seperti itu. Kemudian di antaranya bahwasanya di malam Lailatul Qadar, tapi ini tidak bisa dilihat oleh orang biasa ya. Itu tidak ada meteor-meteor yang jatuh di atmosfer bumi. Pada waktu itu tidak ada yang jatuh gesekan apalagi ya. Iya. Dan itu ternyata kayak saya kemarin baru membaca sebuah artikel, ada seorang ilmuwan dari NASA itu kaget karena ada satu malam di bulan Ramadan itu yang tidak ada meteor-meteor saling melempar di langit. Tenang. Itu penelitian atau yang dilihat oleh salah satu profesor dari NASA Antariksa Amerika Serikat, dan sangat memungkinkan malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Gitu ya. Berarti tanda-tandanya itu. Mungkin tanda-tanda lainnya ada lagi nggak Pak? Itu kalau yang dari awal malam itu tidak panas. Kalau sekarang kan kita masih sering tarawih panas ya, masih pakai kipas angin saja sudah masih panas. Ya betul. Tidak terlalu dingin juga. Ya, itu di antara tanda-tanda fisik yang bisa kita rasakan. Ya. Terus gini Pak, tadi kan juga disampaikan malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Terus kemudian amalan-amalan apa saja yang sebaiknya kita kerjakan, kita laksanakan pada malam itu gitu. Di malam Lailatul Qadar ya, seperti di bulan-bulan Ramadan kita disuruh untuk memperbanyak beramal ibadah, ada sholat tarawih, ada tadabbur Al-Quran, kemudian ada juga istighfar, kemudian juga meminta apapun yang baik pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara istighfar yang maksur ya diajarkan oleh Nabi apabila sudah
di akhir-akhir bulan Ramadan agar ketika kita bertemu dengan Lailatul Qadar itu adalah Allahumma innaka ngafuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma wahai Allah, innaka sungguhnya engkau adalah ngafuwun, zat yang memberikan ampunan, karim dan yang mulia, tuhibbul afwa yang menyukai ampunan, fa'fu anni maka ampunilah kami. Itu di antara istighfar atau permintaan ampun yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di terawih kalau di musola itu dari awal Ramadan itu rata-rata mengamalkan itu doa itu ya. Kadang-kadang ada yang dari awal Ramadan, kadang-kadang ada yang mulai dari setengah atau dari 10 malam yang terakhir itu. Itu sudah mulai dibaca. Terus apa lagi Pak? Itu kalau iktikaf itu biasanya kan kadang di masjid-masjid itu di 10 terakhir Ramadan itu kan kadang rame orang iktikaf, ada yang malam sampai kadang ada yang nginep itu Pak. Iya. Karena animo masyarakat untuk menggapai Lailatul Qadar, yang kadang-kadang di sebagian masjid itu open house ya, open masjid di tengah malam bahkan kadang-kadang ya, setelah mereka berkegiatan malam dibuka sampai subuh ya, untuk membuka kesempatan kepada orang Islam jamaah untuk beriktikaf ya. Mendingan iktikaf itu kan beribadah, berdiam diri di masjid walaupun cuma tenguk-tenguk dan membaca apa-apa ya, paling tidak yang bisa membaca Quran, sehingga kemungkinan mendapatkan Lailatul Qadar itu sangat besar. Walaupun mendapatkan Lailatul Qadar itu ada yang minimalis Pak Fauzan. Jadi ada sebuah hadis yang teksnya saya persisnya tidak hafal, tapi intinya seorang sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kita mendapatkan Lailatul Qadar? Ya, Rasul bersabda, barang siapa yang sholat Isya berjamaah kemudian sholat subuh, maka dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar apabila bertepatan dengan Lailatul Qadar. Isya berjamaah dan subuh berjamaah. Minimal ketika ngepasi alam Lailatul Qadar dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Itu kan standar minimalis. Kalau Pak Fauzan itu tidak cuma Isya tapi dengan tarawihnya juga berjamaah. Iya, betul. Jadi Lailatul Qadar itu apa namanya bisa digapai dengan cara minimalis. Minimalis ya. Tapi juga jangan lupa Pak Fauzan, bahwasanya ada hadis juga yang mengatakan bahwasanya yang dilipat gandakan itu tidak hanya pahalanya dengan ukuran 1000 bulan, tapi orang yang melakukan maksiat atau melakukan kejahatan ngepasi alam Lailatul Qadar juga dilipat gandakan dosanya. Karena dianggap menyepelekan apa ya, atau menodai malam itu. Gitu enggak. Nah itu bahayanya juga. Ada yang berpendapat seperti itu. Gitu. Tapi mudah-mudahan kita tidak ya, karena malam Lailatul Qadar itu malaikat itu penuh turun ke bumi. Harapannya juga kalau kita menjalankan amalia-amalia yang bagus kan juga kita akan didoakan oleh malaikat yang ada di langit dan di bumi ya. Yeah. Bukan hanya di bumi, tentu saja malaikat yang enggak turun juga ada, tetap ikut mendoakan ya. Mendoakan. Ya, tapi ada orang-orang ya yang walaupun dia umat Islam tapi tidak mendapatkan maghfirah dan rahmat di malam Lailatul Qadar. Siapa itu, Pak? Ada sebuah hadis yang menceritakan bahwa ketika paginya atau fajarnya Lailatul Qadar, malaikat Jibril itu mengumpulkan malaikat. Ya. Kemudian setelah berkumpul, malaikat Jibril menyampaikan, wahai para malaikat, pada hari ini Allah itu telah mengampuni umat Nabi Muhammad, kemudian telah memberikan rahmat pada umat Nabi Muhammad dan mengabulkan permohonan-permohonannya, kecuali yaitu orang yang mudminu khamrin, orang Islam yang masih mau minum khamr, ya. Itu terancam tidak mendapatkan maghfirah. Ya. Terus ngakul walidain, orang yang durhaka kepada orang tua ya. Iya, durhaka kepada orang tua. Kemudian waqatimur rahim, orang memutus silaturahim. yang memutus silaturahim.
Kemudian wal musakhinu, itu musakhin itu adalah orang-orang yang senang mengganggu tetangganya. Mungkin Ini tetangga punya pohon buah apa dicuri deh. Ini kalau sudah dewasa tidak, yang anak-anak kecil kadang-kadang. tapi ada saja yang sudah dewasa tetap saja suka menggunjing dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan kita semuanya terhindar ya dari hal-hal yang seperti itu. Iya. Itu yang terancam tidak mendapatkan maghfirah dan rahmah pada malam, pada paginya. Pada Lailatul Qadar gitu. Oke. Terus apalagi kiat-kiatnya lah Pak. Kiat-kiatnya agar kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu. Ya. Karena Lailatul Qadar adalah sebuah misteri ya, tidak bisa kita tentukan datangnya. Ya. Maka kita harus bersiap-siap. Makanya ada ulama yang menganjurkan ya bersiap-siap tidak hanya ketika 10 hari. Ya, dari awal Ramadan harus siap-siap ya. Karena biasanya orang itu kan cenderungannya kalau cuma mengarah 10 hari, yang pertama itu tidak disiapkan sungguh-sungguh, yang kan di belakang nanti santai-santai. Jadi sungguh-sungguh itu ya disiapkan dari awal. Ya. Kalau tidak disiapkan, tiba-tiba dia saya lah sungguh-sungguhnya taruhnya besok lah, ketika misalnya 10 hari Terakhir. Ya kalau waktu itu dia itu tumbuh semangat Niat. ya. Kan belum tentu juga karena tidak dipersiapkan dari awal. Betul. Ya. Nah kemudian persiapan itu dari awal untuk mengisi Ramadan itu dengan amal ibadah sebaik-baiknya. Nah ketika sudah memasuki 10 hari yang terakhir itu lebih ditingkatkan, lebih strong. Makanya sebagian kan di samping yang sudah dilakukan di 20 hari pertama itu, malam 10 hari yang terakhir ada yang ditambah iktikaf. Ya. Jadi gampangannya kalau kita memang sudah terbiasa ya kita tidak akan berat untuk mengerjakan amalan-amalan di harapannya di 10 hari terakhir ya. Iya. Tapi kalau kita memang dari awal sudah tidak start, tidak enggak terawih mungkin baru pertama kali, terus kedua libur, ketiga ya, keempatnya libur lagi, waduh. Nanti malam terakhirnya malah bisa-bisa libur juga kan gitu. Ya kan bisa dibayangkan kalau di awal-awal saja sudah tidak semangat ya, untuk beribadah, di akhir kemudian banyak urusan, kemudian menjelang hari raya, beli baju baru dan lain sebagainya. Kira-kira malas apa tidak? Betul Pak. Dan seringkali kita malah justru di 10 hari terakhir itu kita terlena dengan kebutuhan-kebutuhan kita untuk hari raya ya Pak. Untuk hari raya. Jadi lebih baik kita persiapkan sebelum bahkan mungkin dipersiapkan sebelum Ramadan harusnya ya Pak. Kita dari mulai Rajab, Ruwah sampai puasa itu harusnya kita sudah persiapan agar kita tidak berat untuk mengerjakan amalan-amalan di bulan Ramadan. Dan harapannya juga terus sampai malam-malam berikutnya ya Pak, kita tetap istiqomah untuk mengerjakan dan ditingkatkan kalau bisa. Ya, walaupun di Syawal gitu ya. Tetap mikir hari raya tapi ditingkatkan. Enggak. Terus gini Pak, kalau tadi kan sudah banyak diceritakan panjang lebar, mungkin ada pesan-pesan untuk sahabat religi dan sahabat ceria yang ada di rumah, harapannya dari Pak Solihin gimana mungkin? Sahabat ceria semuanya yang kami hormati, kita belum memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan tahun ini. Untuk itu masih terbuka peluang yang sangat besar kalau kita merujuk pada hadis dari Rasulullah SAW, bahwasanya jatuhnya bulan Ramadan adalah di tanggal ganjil atau malam ganjil dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Untuk itu marilah kita gapai, kita song-song katanya malam Lailatul Qadar itu dengan melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh. Tidak perlu kita memilah-milah apakah itu tanggal ganjil atau tanggal genap ya. Dan dengan begitu mudah-mudahan dan insya Allah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar dalam kondisi kita beribadah atau beramal baik atau minimal tidak sedang bermaksiat. Gitu. Nah, kalau kita membuat pacitan, membuat
misalnya baju kan tidak maksiat walaupun tidak ibadah. Tapi kalau diniati makanan itu untuk ikramu duyuf ya ibadah juga Pak Fauzan. Ibadah, Iya. betul. Ya kan ikramu Betul. duyuf memuliakan Iya. tamu kan Betul. anjuran di dalam agama Islam ya. Mudah-mudahan kita dapat memperoleh Lailatul Qadar ya. dan kita memperoleh keutamaan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan gitu. itu. Mungkin itu saja Pak, ada masih tambahan lagi yang mau disampaikan? Ada masih berapa menit ini? Cukup sih. Ini saya belum menyampaikan apa asbabun nuzulnya. Oh gitu Pak, sampaikan aja Pak. Oke. Monggo. Jadi di antara asbabun nuzulnya atau sebab turunnya ayat Al-Qadar ini, Nabi pernah bercerita pada sahabat bahwasanya dulu itu di zaman Bani Israel itu ada seorang panglima perang. Dia itu berjuang di jalan Allah ya. Paginya puasa sambil angkat senjata, malamnya tahajud. Itu selama 1000 bulan. 1000 bulan. Iya, 1000 bulan. Kemudian, dan orang ini ya, mempunyai pahala yang sangat banyak. Ya. Kemudian para sahabat diceritai seperti itu, ya Rasulullah, apakah ada dari umatmu yang bisa memperoleh keutamaan seperti panglima perang dari atau mujahid dari kaum Bani Israel ini? Ya. Kemudian malaikat Jibril turun. Roknatani fi lailatul qadri khairun laka wali ummatika min turbis suyuf alfi syahrin li Bani Israil. 2 rakaat yang dilaksanakan oleh kamu Muhammad dan umatmu ya, itu lebih baik bagimu daripada turbis suyuf, memukulkan senjata atau berperang fisabilillah, siangnya puasa, malamnya tahajud yang dilakukan oleh kaum Bani Israil. Jadi dulu begitu lama berjuang karena umatnya Nabi Muhammad itu usianya pendek-pendek. Apabila sungguh-sungguhnya di bulan Ramadan kemudian bertemu dengan Lailatul Qadar, maka akan setara dengan kaum Bani Israil tadi yang berjuang mengangkat senjata, siangnya puasa, malamnya tahajud. Kaum Bani Israil tadi 1000 bulan ya. 1000 bulan. Yang Kan di sebuah anugerah yang besar sungguhnya bagi kita ya, tidak harus mengangkat senjata 1000 bulan Pak Bos. ya. Jadi itu anugerah yang kemurahan yang sangat luar biasa nih. Maka selakanya tidak disia-siakan. Jadi asbabun nuzulnya itu ya Pak. Di antaranya seperti itu. Oke. Mungkin cukup, apa masih ada lagi Pak Salihin? Kelihatannya cukup Pak. Oke. Kapan-kapan bilangnya episode. Oke, di episode berikutnya nanti kita dengan tema yang lain ya. Oke. Terima kasih Pak Salihin, mudah-mudahan apa yang kita obrolkan sore hari ini bermanfaat untuk kita dan sahabat religi semuanya yang ada di rumah, sahabat ceria. Mudah-mudahan kita juga selalu diberikan kesehatan, menjalankan ibadah puasa lancar tanpa ada alangan suatu apapun. Sahabat religi, sahabat ceria, jalani hidup dengan penuh syukur, ceria, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
semua itunya dibayar, digaji dari hasil tanah wakaf yang untuk mendirikan toko dan toko-toko, kios, kantin dan lain sebagainya. Gitu. Saya sebenarnya sama kalau di Masjid Kebumen Darussalam itu kan ada wakaf Darussalam. Dikelola, dibangunan rumah, toko, dan hasilnya adalah kemanfaatan masjid. Gitu. Kan tidak apa-apa, kan itu namanya wakaf produktif, itu bagian dari wakaf. Iya, cuman memang dulu masih mandan tabu dulu ya, sekarang dulu. Sudah sah. Tapi umumnya juga masih tabu kayaknya, Pak. Artinya ada ketika ada terobosan seperti itu, bahasanya kemudian kayak dibeden-bedeni kayak gitu. Tanggung jawab berarti ada provokator ya. Oke, jadi gitu. Jadi intinya begini Pak, bahwa tindakan wakaf itu adalah satu tindakan ibadah, yang kedua tindakan hukum, yang ketiga tindakan sosial. Dalam ini bagaimana agar lebih optimal, lebih maksimal, maka diupayakan agar acara wakaf itu lebih berkembang lebih baik. Maka intinya mari untuk berwakaf produktif yang menghasilkan kepentingan umat. Ya, terima kasih Pak Maturi, menarik sekali. Cuman waktu tidak bisa mendukung kita dalam hal ini. Untuk selanjutnya nanti lebih dalam lagi bisa silakan untuk berkonsultasi dengan Bapak Muhammad Maturi SAG, penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Sudah biasa menangani tentang persoalan-persoalan wakaf. Baiklah para pemirsa semuanya, demikian podcast Ceria, Cerita Ilmu dan Agama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.